Kita lihat pungli, ya. Pungutan liar adalah meminta sesuatu, Bapak Ibu sekalian, ya. Apakah itu uang, ya, barang, jasa kepada seseorang, ya, tanpa menurut peraturan yang lazim atau tidak sesuai dengan kaidah norma yang berlaku. Sedangkan menurut perspektif tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri, pejabat negara yang tidak sesuai berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Wiranto sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Dan tadi setelah dibuka keynote speaker, yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Emil. Yang saya hormati Bapak Forkopimda Jawa Timur, dalam hal ini Pak Kapolda diwakili oleh Pak Irwasda, Bapak Kombes Aris, kemudian juga dari Kodam, kemudian dari Pengadilan Tinggi dan dari Kejaksaan Tinggi. Yang saya hormati juga Bapak Irjen Pol Purnawirawan Pak Widi, itu adalah senior saya yang baik. Yang saya hormati juga Bapak Insinyur Jonahar, ya, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur, para wali kota dan bupati yang saya hormati dan yang saya banggakan, serta dalam hal ini di sini adalah tak lupa juga dari teman-teman kita yang hadir dalam Zoom meeting dan tentunya Ketua Panitia Jawa Timur, ya, Ketua Jawa Timur dari BNK yaitu Pak Riki, serta seluruh Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama selaku umat yang beragama, marilah kita tetap memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik hari ini tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, dan tentunya mungkin karena Tuhan berkehendak sehingga hari ini bisa terlaksana dengan baik. Tak lupa juga moderator yang memandu acara ini, terima kasih Pak. Mudah-mudahan acara kita lancar. Kita diberi waktu 20 menit, mudah-mudahan sebelum 20 menit sudah selesai, Pak. Ya, sudah dikurangi 6 menit tadi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi di dalam video, ya, durasi 6 menit, jadi Saber Pungli sudah mensosialisasikan, ya, sudah mengedukasi kemana-mana, ya, dari seluruh Indonesia, dari Banda Aceh hingga tanah Papua. Kalau kita lihat dasar daripada kita melaksanakan kegiatan Saber Pungli, ya, mulai dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu adanya di Perpres 87 2016, ya, yang tadi Pak Jokowinya masih muda, ya, itu tahun 2016 itu masih muda sekali Pak Jokowi. Nah, diperintahkan kepada seluruh jajaran agar dibuat kesatuan tugas, ya, untuk memberantas korupsi, untuk memberantas pungli serta korupsi, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam struktur Perpres 87 yang paling penanggung jawab dan pengendali adalah Bapak Menko Polhukam. Ya. Pada saat itu Pak Menko Polhukamnya adalah Pak Wiranto. Kemudian di bawahnya adalah Pak Irwasum Polri. Dalam hal ini Pak Komjen Pol Agung Budi Marioto, ya, mantan Kapolda Jawa Barat. Kemudian setelah itu baru ada wakil dari Kejaksaan Agung dan Kementerian Dalam Negeri. Dan setelah itu baru kami sebagai sekretaris, dan di bawahnya juga ada di provinsi 34 provinsi. Ya. Dalam hal ini adalah dinamakan KUPP, Kepala Unit
penindakan pungli yang dijabat oleh Irwasda dan wakilnya adalah Inspektorat Provinsi serta dari Kejaksaan Tinggi. Pendanaan daripada Satgas Saber Pungli di provinsi itu adanya di Inspektorat Provinsi, Pak Wakil Bupati, Pak Wakil Gubernur. Jadi di situ ada dana ya untuk mengoperasionalkan Satgas Saber Pungli di tingkat provinsi, yaitu adanya di Inspektorat Provinsi. Sedangkan di wilayah Bupati dan Wali Kota adanya di Inspektorat Pemerintah Daerah. Ya. Variasi, ya. Tidak tahu di Jawa Timur berapa, ya, berapa miliar. Yang jelas lebih sekitar 5 miliar ya, Pak Irasda ya. Ya, 3 miliar ya. Kurang lebih 3 miliar Pak Wagub. Ya. Saya mungkin saran ditambahkan lagi agar operasionalnya lebih gencar. Karena apa? Di Waringin Barat aja sudah 3,5 miliar. Waringin Barat untuk dana operasional UPP Saber Pungli di tingkat wali kota. Sehingga kemarin wali kota Waringin Barat itu nomor 1 ya, di dalam hal untuk kota bebas dari pungli, mulai dari zona integritas, WBK, dan WBBM. Kemudian Bapak Ibu sekalian, 3 pilar utama reformasi hukum. Ya. Yang pertama adalah penataan regulasi agar menghasilkan regulasi yang berkualitas. Menyimak dari Pak Presiden yang 3 pilar utama ini adalah penataan regulasi, kaidah-kaidah, norma-norma yang menghasilkan peraturan-peraturan yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah pembenahan lembaga aparat penegak hukum agar tercipta profesionalitas penegak hukum. Dan yang ketiga adalah pembangunan budaya hukum untuk menciptakan budaya hukum yang kuat. Nah, 3 pilar utama inilah yang menjadikan kita berpedoman untuk melakukan suatu tindakan di lapangan. Kemudian ada prioritas reformasi hukum. Yang pertama, prioritas reformasi hukum adalah pemberantasan pungutan liar. Ya. Kemudian pemberantasan penyelundupan. Ketiga, percepatan pelayanan SIM, STNK, BPK, dan SCK, dan relokasi lapas, serta perbaikan layanan hak, paten, merek, dan desain. Nah, inilah prioritas reformasi hukum untuk yang diutamakan atau diprioritaskan. Kita lihat pungli, ya, pungutan liar adalah meminta sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apakah itu uang, ya, barang, jasa kepada seseorang, ya, tanpa menurut peraturan yang lazim atau tidak sesuai dengan kaidah norma yang berlaku. Sedangkan menurut perspektif tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri, pejabat negara yang tidak sesuai berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Ini adalah pengertian dari pungli, apakah dari itu Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun dari tindak pidana korupsi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat titik rawan pungli, ya, mulai dari akte kelahiran, bayi lahir, apakah itu anak kita atau saudara kita, ya, tetangga kita, ya, itu sudah dikenakan pungli. Ini fenomenal Bapak Ibu sekalian. Ini fakta, bukan dongeng ini. Ya. Di Dukcapil itu sudah mulai, apakah itu 100.000, 200.000. Nah, inilah yang mau kita kikis. Ya. Karena ini merusak sendi-sendi berkehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ya. Kemudian berinjak lagi kepada dunia pendidikan, tadi sudah disinggung ya oleh Pak Wagub, masalah dunia pendidikan. Ya. Kemarin baru kita tangkap Pak Wagub, ya, itu pengawas di Kabupaten Bandung, seorang pengawas. Jadi kepala sekolah itu dijaprem, Pak.
Kepala sekolah di Japrem ada yang 5 juta dan 10 juta. Sama pengawas. Bisa dibuka di internet ya. OTT Saber Pungli Kabupaten Bandung pengawas sekolah. Kira-kira 2 bulan yang lalu. Kemudian ada kepala sekolah yang berani. Nah, itu yang kita maksudkan, masyarakat harus berani. Berani melapor. Dalam hal ini adalah Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi harus berani. Berani nggak? Ya. Lapor ke Saber Pungli, kemudian kita pancing, bila minta berapa? Minta 7.500.000. Ya, kita pancing, kasih. Ya. Transaksinya mau kapan? Transaksinya sore, Pak, katanya, di luar jam dinas. Jam 4 katanya. Oke, silakan. Datanglah ibu yang berinisial N, ya. Katakanlah Ibu Neneng, nanti di internet lebih lengkap lagi. Dengan bapak yang berinisial A. Ya. Ketemu dengan kepala sekolah. Terjadi transaksi 7.500.000. Kita datang, langsung kita tangkap. Akhirnya langsung viral. Ya. Langsung viral dan keberanian saya akui seorang kepala sekolah yang melaporkan kepada Saber Pungli. Akan kita tindak-lanjuti. Kemudian berikutnya juga di Kabupaten Bogor. Ya, di Kabupaten Bogor, seorang RW, kepala RW, ya. Sebut saja Lurah Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Setiap ada yang bangun rumah, bangun villa di Japrem sekitar 20 juta. Pas kebetulan yang buat villanya itu adalah salah satu pejabat yang ada di birokrat di pemerintah kementerian. Akhirnya dipancing, kemudian kita, kepala desa itu menerima uang itu dan kita proses, ya. Dan itu kerjasama antara Saber Pungli Pusat dengan wilayah, yaitu provinsi dan kabupaten dan kota. BPN kemarin di Kuningan, Kabupaten Kuningan, ya. Kita jerat juga ya, dengan barang bukti, semua kasihnya kita tangkap semua, kasih pendaftaran, ya, kasih pengukuran, kasih penataan, 4 saksi kita ambil semua. Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tetap bergerak, ya, bergerak untuk melawan korupsi, melawan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, ya. Sudah bertindak aja masih juga banyak, apalagi tidak bertindak, wah semakin banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Perizinan tadi sudah saya sebutkan, ya, baik darat, laut, udara, sertifikat, ya, SOP apa? Di perizinan ini semuanya sudah lengkap, tetapi masih juga dipersulit di pertanahan. Ya. Semua SOP sudah dilakukan, tapi masih juga yang itu yang kurang, wah sebagian. Dan bahkan di daerah Bekasi untuk mengukur aja itu sampai 20 juta pengukuran tanah. Ini kan terlalu, Pak. Ya. Untuk mengukur tanah, ya, kasih pengukuran itu minta 20 juta. Kan terlalu ini. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus kita berantas, Pak. Kalau dibiarkan itu kasihan masyarakat. Bayangkan hanya mengukur, padahal kan sudah pakai elektronik mengukur itu. Enggak ngukur jalan, itu model lama dulu. Sekarang sih hanya pakai ini, oh iya sekian ratus meter. Nah, padahal di situ tidak ada sampai angka sampai 20 juta demikian. Bahkan yang lebih tragis lagi Bapak Ibu sekalian, setelah udah jadi sama pengembangan perumahan itu minta tanah sebidang tanah, minta rumah 1 unit. Kalau enggak tidak akan saya keluarkan itu sertifikat tanah. Itu terjadi di daerah Bekasi. Itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah hal yang seperti yang harus kita berantas, karena kalau kita biarkan akan merusak sendi-sendi berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, ada 7 klarifikasi tentang pungli. Yang pertama, menurut Pak Mahfud, adalah kerugian negara. Kerugian kebijakan negara, penggelapan jabatan, ya, pemerasan, perbuatan curang atau konflik of interest, serta gratifikasi. Nah, tadi gratifikasi disinggung oleh Pak Wagub. Apa kalau misalnya hadiah atau itu gimana ya? Ya
ada kepentingan apa? Kalau memang ada kasus yang terjadi pada dirinya, ya mungkin ada kaitannya, bisa gravitasi. Tapi kalau hanya sekedar untuk memberikan hadiah yang juga jumlahnya tidak terlalu tinggi, juga itu mungkin tidak menjadi persoalan yang besar. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita jerat pasal yang melakukan pungli menurut KUHP ada 368 KUHP, pemerasan. Ya. Kalau pegawai negeri, ya, ASN, bisa kita jerat dengan pasal 423 KUHP. Dan banyak pasal lain. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saber pungli ini 65% bahkan 70% melakukan pencegahan daripada penindakan. Ya, contohnya kita bisa melakukan dua sanksi. Yang pertama sanksi pidana, yang kedua adalah sanksi administratif. Jadi ketika ada anak buah kita, staf kita yang melakukan perbuatan tercela, kemudian ada yang melaporkan, bisa dia pindahkan. Awalnya mungkin kita buat SP1 dulu lah, surat peringatan. Apabila SP1 nggak mempan, buat SP2. Ya, apabila SP2 juga tidak mempan lagi, mutasikan dia kemana? Ya, ke Papua, ke mana yang jauh dari sini? Ya, itu salah satu sanksi administratif. Tapi apabila juga masih juga diberikan sanksi seperti itu udah bawaan orok namanya itu. Udah dari bayi memang sudah memang kelakuannya berarti itu harus kita pidanakan. Jadi artinya pencegahan ini lebih diutamakan daripada justisi atau penindakan. Diingatkan dulu lah seperti itu. Tidak langsung yang tadi saya sebutkan itu sudah diingatkan, di Kuningan sudah diingatkan, di Bogor sudah diingatkan, di Bandung sudah diingatkan, tapi masih juga melakukan perbuatan tercela. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ya, jangan mempersulitlah mengambil pungutan liar, kata Pak Jokowi. Ya, masyarakat membangun pemerintahan yang bersih, ya, clear and clean, ya, dari KKN. Kemudian wewenang Satgas nomor 4 pasal 4 jelas saya tandai dengan tulisan merah, artinya kita juga bisa melaksanakan OTT, ya, yang seperti tadi saya sebutkan di berbagai contoh. Kemudian yang ketujuh adalah melaksanakan evaluasi kegiatan pemerintah pungutan liar. Jadi memberikan rekomendasi. Kami Sekretaris Satgas Purli bisa merekomendasikan kepada Dirjen BPN ATR, ya, Pak Sun Rizal. Kemarin ada beberapa yang saya saya buat rekomendasi ke Pak Sun Rizal, Dirjen BPN ATR. Kemudian langsung ditindaklanjuti oleh Pak Sun Rizal untuk menurunkan tim ke Kerawang. Ya. Sudah menerima 2 miliar, tetapi sertifikatnya nggak jadi-jadi di Kerawang. Saya buat surat aja ke Pak Sun Rizal, Dirjen BPN ATR, turunlah tim. Wah, turun tim ke Kerawang, periksa semua itu sama timnya Pak Sun Rizal, Pak BPN ATR. Jadi kami juga bisa membuat rekomendasi karena tidak ada wewenang langsung kan untuk memeriksa BPN, makanya saya menggunakan dengan cara administratif, yaitu membuat surat rekomendasi. Bisa juga bukan kepada ATR BPN aja, kepada PLN, kepada Telkom, kepada pokoknya semua kelembagaan yang ada tercantum di dalam 8 kementerian tadi. Kemudian data aduan periode sejak berdirinya Satgas Pungli sampai dengan 31 Desember, ya, itu pengaduan langsung, ya, sampai sekian ribu, ada yang surat, ada call center, ini semua bisa masuk. Jelas. Kemudian penegakan hukum, ya. Satgas supaya kami mendengar OTT sudah 47.000 Pak, ya, 47.000 sekian OTT. Tersangkanya 66.000. Kemudian barang buktinya karena pungli itu kan ya kalau KPK kan tingkat miliaran. Nah kalau pungli ya di bawah adiknya KPK lah. Ya, jadi sekitar 325 miliar. Sedangkan sosialisasi sudah 3 juta sekian. Berarti dengan hari ini 3.371.811 kali di Surabaya ini. Nah nanti besok tanggal 3 itu kami roadshow Pak Wakil Gubernur ke Malang,
ke Kediri, sama ke Tulungagung. Jadi saya tidak akan berhenti memberikan edukasi dan sosialisasi tentang masalah pungutan liar, karena ini adalah pesan dari Presiden Perpres 87 2016. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, selanjutnya kami juga punya Pokja Intelijen, ya, adanya di BIN, punya Pokja Justisi adanya di Bareskrim, dan Pokja Pencegahan adanya di Menkumham. Sebelum berakhir, ya, upaya bersama mencegah pungli, ya, sistem birokrasi, Kementerian APIP. Nah, nomor 5 ini Pak, peran serta masyarakat dalam mengawasi pemerintahan. Saya sangat setuju, BN, ya, Badan Nasional Pemberantasan Korupsi, termasuk peran serta masyarakat, ya, untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan. Apabila ada yang menceng-menceng, luruskan, on the track. Enggak mempan di kepolisiannya, di kejaksaannya, tingkat lebih tinggi provinsi. Enggak mempan juga tingkat lagi ke lebih yang tinggi lagi, ke pusat, dengan tembusan kemana-mana. Ya, biar jerah, ya, biar kita ingin menjadi negara yang bersih seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Kemudian tata cara pelaporan adanya pungli, ya, bisa langsung, ya, di kantor kami Jalan Merdeka Barat nomor 15 Jakarta Pusat, ya. Atau kalau di provinsinya di Jawa Timur bisa ke KUPP Provinsi Irwasda Polda. Kebetulan Pak Irwasdanya sudah hadir di depan kita, ya, Kombes Pol Haris ini Irwasdanya. Apabila Bapak di daerah bisa ke Wakapolres, itu ada strukturnya di Perpres 87. Apabila melapor tapi tidak diterima, bisa kena Undang-Undang Pelayanan Publik. Ya. Jadi pemerintah siapa saja, pemerintah yang tidak mau menerima laporan dari masyarakat, itu bisa kena Undang-Undang Pelayanan Publik. Kena dia, pemerintah itu. Kemudian bisa melalui surat yang ditunjukkan ke Satgas, serta email. Demikian Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati dan yang saya banggakan, mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya mari kita mulai berubah, ya. Kita berubah mulai hari ini, tidak akan melakukan perbuatan lagi yang sudahlah, ya. Tutup, sudah clear. Yang penting saya berjanji pada diri sendiri, pada myself, saya tidak akan melakukan perbuatan yang jelek. Saya tidak akan melakukan perbuatan yang tercela, karena akan dihukum oleh masyarakat, oleh negara maupun oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.